Salam anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan orang tua kami kaum sepuh. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kita boleh kembali berbakti bersama di dalam rasa hormat kepada Allah. Kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan di tengah ibadah di dalam keluarga kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun kita. Pada saat ini, kesaksian firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-16. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kesempatan yang Engkau hadirkan bagi kami di tengah hidup ini untuk terus mengalami kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini kasih dan kebaikan itu juga yang kami akui, kami alami dari-Mu ya Bapa, manakala kami diperkenankan berbakti bersama, memuji memuliakan nama-Mu dan kembali akan mendengarkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus, biarlah kiranya tuntun kami, mampukan kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan ini, ajar kami untuk dengar-dengaran akan suara sabda-Mu itu, dan mampukanlah kami untuk menggenapinya dalam kehidupan. Terpuji nama-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 16. Begini bunyinya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan orang tua kami, kaum sepuh, salah satu hal yang dicari oleh banyak orang saat ini adalah popularitas. Keberadaan dirinya diakui oleh banyak orang di sekitarnya, dia punya banyak pengagum, bahkan kalau bisa menjadi lebih sempurna, kalau dia bisa mengendalikan orang-orang yang mengagumi dia itu untuk melakukan apa yang dia mau. Karena itulah orang ikut ajang pencarian bakat misalnya. Karena itulah orang lalu membikin atau membentuk partai tertentu, atau paling tidak masuk ke partai tertentu dan menjadi politisi. Karena itulah orang kemudian berkarir dan berupaya untuk mencapai level jabatan yang tinggi. Sekali lagi, supaya keberadaan dirinya diakui, banyak orang kagum kepadanya, dan dia bisa mengendalikan banyak orang di sekitarnya. Nah, anak-anak, remaja, Bapak Ibu, orang tua kami kaum sepuh, kalau kita membaca Yohanes 12 ini, maka sebenarnya dalam bagian ini Tuhan Yesus sudah punya
apa yang disebut popularitas itu. Banyak orang yang sudah datang mengikuti dia, kemana-mana orang banyak mendengar tentang dia, berbondong-bondong ingin bertemu dengannya, ingin mendengarkan pengajaran-pengajarannya yang bernas, mukjizat-mukjizatnya yang menakjubkan, atau ingin menyaksikan sikap-sikapnya yang banyak membela kaum lemah. Nah, inilah yang dilakukan oleh banyak orang sebagai respon juga ketika mereka mendengar Tuhan Yesus akan masuk ke Yerusalem. Kita tahu kala itu perayaan Paskah akan dimulai. Paskah bagi orang-orang Yahudi adalah perayaan yang besar karena Paskah adalah hari kemerdekaan 17 Agustusannya orang Yahudi. Mereka memperingati kemerdekaan ketika Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir, lalu membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena itu banyak orang berkumpul di Yerusalem. Sebetulnya yang diwajibkan untuk datang ke Yerusalem, khususnya ke Bait Allah, adalah mereka yang beragama Yahudi dan tinggal radiusnya 19 km dari Yerusalem. Tapi karena orang-orang Yahudi ini sangat mencintai Allah, sangat mencintai agama mereka, maka yang jauh, yang dari luar pulau, yang harus menyeberang lautan pun datang dan pulang kampung ke Yerusalem. Nah, mereka menyambut Yesus. Mereka yang sudah tiba di Yerusalem berupaya untuk membuat barikade untuk memuliakan Yesus yang akan hadir dan memasuki kota suci itu. Semua orang mencoba untuk mengibar-ngibarkan daun palem dan berteriak Hosana, Hosana. Nah, ini saudara, arti sederhananya sebetulnya Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah kami. Jadi apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, apa yang selama ini mereka saksikan tentang Yesus, ternyata kawin dengan kebutuhan mereka, manakala mereka menantikan Mesias. Kita tahu kala itu orang-orang Yahudi tengah berada di dalam penderitaan karena dijajah oleh kekaisaran Romawi. Lama sekali mereka menderita. Dan sebab itu mereka menantikan pribadi yang membebaskan mereka. Dalam diri Yesus mereka mendapatkan figur Mesias itu. Figur yang melalui tangannya perbuatan ajaib bisa dilakukan. Figur yang perkataannya bisa memukau, bisa menghipnotis banyak orang. Figur yang perbuatan-perbuatannya berpihak kepada mereka yang lemah. Banyak dari mereka yang sepakat untuk mengakui bahwa Yesuslah Ratu Adil yang mereka nanti-nantikan. Padahal saudara-saudara, kehadiran Yesus sama sekali tidak seperti itu. Yesus hadir di tengah dunia ini sebagai bentuk kasih Allah kepada manusia, agar manusia yang berdosa, yang sudah berjalan jauh dari Allah dan seharusnya menerima hukuman Allah, dilayakkan kembali. Misi Yesus adalah misi penyelamatan, misi mengenai kerajaan Allah. Lewat dirinya, maka setiap kehendak dan tuntunan Allah menjadi raja di tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan Mesias yang bertindak secara militan, yang menggunakan massa untuk memberontak terhadap kekaisaran Romawi, yang kala itu memang menggerus kebebasan dari orang-orang Yahudi, bahkan menguras habis harga diri mereka.
anak-anak, remaja pemuda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pembacaan kesaksian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memperlihatkan figur yang berbeda. Figur yang barangkali mengecewakan bagi banyak orang Yahudi kala itu. Figur yang barangkali juga mengecewakan bagi kita saat ini, yang memikirkan Yesus menurut cara pandang kita sendiri, yang mengakui Yesus menurut selera kita sendiri. Dia bukanlah Allah yang bisa kita buat seturut dengan apa yang kita mau. Dia punya misi sendiri, dia punya karya sendiri. Karya dan misi itu sangat mulia, karena di dalam karya dan misi itu kita mendapati bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Hari ini firman Tuhan ini menyadarkan kita. Janganlah kita pandang Allah dengan ukuran kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus punya ukurannya sendiri, dan itu sempurna. Kita bersukacita karena melalui misi Yesus kita pun turut diselamatkan. Kalau kita mau bersyukur, turutlah dalam misi itu, misi keselamatan itu. Hampirilah mereka yang lemah, datanglah kepada mereka yang berkekurangan. Sapalah sebagai saudara, sebagai sahabat mereka yang termarginalkan, dipinggirkan. Hadirlah di sana sebagai gereja Tuhan, bukan untuk mencari pengakuan diri atau popularitas, bukan supaya kita dibesarkan, tetapi lewat itu kasih Allah yang indah itu, yang dicerminkan secara sempurna oleh keberadaan Tuhan Yesus Kristus itu, boleh terus-menerus kita bagikan. Dia Raja yang naik keledai. Banyak yang kecewa, banyak yang bertanya, mengapa Raja itu membiarkan dirinya disalib, membiarkan dirinya dihina, diludahi, disiksa. Tapi justru di sanalah kegenapan misinya, misi menyelamatkan manusia berdosa. Turutlah dalam misi itu, jadilah mitra Allah. Hampirilah mereka yang telah berkubang dalam dosa dan himpitan hidup di dunia ini. Kuatkan mereka, dan biarlah kasih Allah boleh dibagikan, dialami oleh mereka melalui saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk kesaksian firman ini. Biarlah kiranya Engkau menolong menuntun kami, agar dalam hidup kami pun boleh menjadi mitra-Mu, boleh menjadi orang-orang yang melanjutkan misi-Mu di tengah dunia ini, menghampiri mereka yang lemah, menghampiri mereka yang berdosa, menghampiri mereka yang dipinggirkan, menghampiri mereka yang sudah tidak mendapat tempat dalam kehidupan. Biarlah kiranya kami boleh menjadi sahabat saudara bagi mereka, seperti Tuhan Yesus Kristus pernah dan akan selalu menjadi sahabat saudara bagi mereka. Ya Bapa di dalam surga, kuatkan kami, sehingga di dalam kerinduan kami melanjutkan misi cinta kasih-Mu itu, kami boleh meneladani kerendahan hati-Mu, kami boleh meneladani konsistensi-Mu. Tolong kami agar kami tidak mencari popularitas, tidak mencari pengakuan diri, namun senantiasa mengingat bahwa kami adalah alat Tuhan, mitra yang sedang dipakai oleh-Mu menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan bagi kami mengalami perjumpaan dengan firman-Mu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.